Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Faikatul Maufiro dengan NIM 21020110192. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui, NU merupakan organisasi keagamaan Islam yang sangat besar dengan basis massa yang tersebar di seluruh tanah air kita Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Nahdlatul Ulama dianggap oleh banyak kalangan sebagai organisasi keagamaan massal terbesar di Indonesia. Nah, basis massa NU itu mempunyai tipologi unik yang berbeda dengan penganut ormas keagamaan pada umumnya. Misalnya nih, di mana penganut Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan warga NU itu mempunyai hubungan yang sangat konservatif, patronase yang sangat erat terhadap kalangan atas, khususnya kepada pesantren dan kiai. Nah, model ini muncul karena warga Nahdlatul Ulama itu merupakan masyarakat yang seringkali terikat secara emosional, kultural, dan struktural dengan pesantren sebagai lembaga pendukung utama di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri atau dikenal juga dengan sebutan Kebangkitan Ulama atau disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi keagamaan Islam terkemuka yang bermula di Surabaya pada hari baik yaitu pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah atau setara dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Upaya Nahdlatul Ulama meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Sebagai perkumpulan dan perkumpulan keagamaan, Nahdlatul Ulama itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yang mendorong pemahaman dan penerapan ajaran Islam itu secara mendalam, membina hubungan yang harmonis, misalnya dengan Tuhan, dengan membina ikatan yang bermakna dengan sesama umat manusia. Nah, dalam perannya sebagai organisasi komunitas dan lembaga agama, Nahdlatul Ulama sendiri terikat oleh prinsip yang sama, yaitu Nahdlatul Ulama merujuk pada sumber-sumber muktamad hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, pendekatan Nahdlatul Ulama untuk memahami agama mungkin terlihat sangat berbeda dari organisasi komunitas atau institusi agama lainnya. Baiklah, masuk kepada materi yang kedua adalah Lajnah Batsul Masail. Lajnah Batsul Masail Fikih adalah forum dialog di antar tingkat pesantren untuk membahas realitas yang berkembang secara masif di masyarakat dan sering diadakan di beberapa pesantren, lembaga penelitian, ilmu pengetahuan yang khusus untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih itu sendiri. Bahkan Batsul Masail bahkan diintegrasikan ke dalam program rutin oleh beberapa organisasi, terkadang bulanan, triwulan, atau bahkan mungkin tahunan. Bacul Masail secara harfiah berarti pada dasarnya ini membicarakan suatu permasalahan yang merupakan forum diskusi keagamaan terpusat yang sangat populer di kalangan permondokan Islam di Indonesia. Nahdliyin dan Nahdlatul Ulama NU dalam forum ini berbagai pemangku kepentingan yang disebut dengan musyawirin ini menyikapi dan menawarkan solusi atas persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat kontemporer dan terkini serta menuntut penyelesaian berdasarkan agama Islam yang berbasis istinbat. Nah, Ahkam Asyariah, konsep dasar istimbat hukum Bacul Masail Nahdlatul Ulama al-Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja adalah golongan yang mengikuti sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara khusus, kaum Aswaja ini yang berkembang di Pulau Jawa adalah pengikut Imam Syafi'i. Nah, dalam ilmu fikih, Imam Abu Hasan al-As'ari dalam bidang akidah, serta Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili dalam bidang tasawuf. Sejak didirikan, Nahdlatul Ulama itu telah menjadikan pemahaman Aswaja sebagai landasan pemahaman agamanya yang meliputi ajaran akidah, tasawuf, dan fikih. Aswaja dipahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama sebagai umat Islam yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, yaitu mana Ali wa asyabi. Aswaja dikembangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan 5 prinsip dasar yang menjadi karakter keagamaan warga negara. Baik, masuk kepada materi selanjutnya adalah metode-metode yang dipakai, yaitu yang pertama adalah metode Qauli. Metode Qauli atau metode penetapan hukum adalah bila kita melihat kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama terkenal. Nah, cara ini penting karena keputusan yang diambil oleh orang-orang penting itu biasanya memuat pendapat para ulama tersebut. Kami mendengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Nah, metode ini adalah hal yang paling umum dan membantu kita untuk memecahkan masalah dengan melihat apa yang akan ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, jika hanya ada satu pendapat mengenai suatu permasalahan, kita menggunakan pendapat tersebut. Tapi, kalau pendapatnya banyak, nah kita usahakan bersama-sama untuk memilih
pendapat yang terbaik. Yang kedua ada metode ilhaqi, yaitu metode yang digunakan ketika metode qauli itu tidak dapat digunakan karena memang tidak ada jawaban di dalam kitab. Nah, tata cara ilhaqi ini melibatkan memperhatikan aturan-aturan tertentu. Nah, aturan tersebut antara lain itu yaitu melihat sesuatu yang belum memiliki aturan, sesuatu yang sudah memiliki aturan, dan bahkan menemukan persamaan di antara keduanya. Cara ini mirip dengan metode kias, namun terdapat beberapa perbedaan. Qiyas sendiri adalah pengambilan keputusan berdasarkan nas, sedangkan ilhaqi adalah pengambilan keputusan berdasarkan sesuatu yang sudah ada keputusan sebelumnya. Nah, kata ilhaq digunakan sebagai pengganti qiyas karena penggunaan qiyas tidak tepat untuk semua orang. Nah, ini hanya diperuntukkan oleh ahli hukum Islam saja. Nah, para ulama Nahdlatul Ulama ini memilih menggunakan metode ilhaqi karena lebih aman dibandingkan dengan menggunakan metode qiyas. Untuk menggunakan qiyas, seseorang harus memiliki pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Metode ilhaqi ini hampir mirip dengan metode qiyas, namun tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya mereka yang mempunyai keterampilan yang tepat yang bisa menggunakan metodenya. Kemudian ada metode manhaji. Metode manhaji itu terkadang ketika LBM itu punya masalah yang tidak dapat diselesaikan, misalnya dengan satu atau yang lain, maka menggunakan metode khusus yang disebut dengan metode manhaji. Nah, cara ini juga membantu untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengikuti kaidah dan cara berpikir yang telah dituliskan oleh para imam agama. Ini seperti menggunakan perangkat pedoman khusus untuk menemukan solusi terbaik. LBM sendiri ini menggunakan metode ini untuk mencari tahu apa itu undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut itu dapat membantu memecahkan suatu masalah. Metode ini juga digunakan ketika kita menemukan masalah baru yang tidak ada jawabannya dalam buku lama. Kemudian adalah metode istinbat al-ahkam. Batsul Masail tahun 2015 dalam pertemuan yang disebut dengan Batsul Masail, masyarakat ini membicarakan suatu masalah yang disebut dengan metode istinbat al-ahkam. Nah, permasalahan ini juga dibahas dalam pertemuan Kongres ke-33 tahun 2015 di Jombang. Masalahnya adalah menemukan cara untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang baru tentang hukum Islam yang belum terjawab sepenuhnya. Kelompok Nahdlatul Ulama meyakini akan muncul situasi-situasi baru yang tidak disebutkan dalam kitab, sehingga mereka menciptakan sebuah proses yang disebut dengan ilhaqul masail bil mana'arido. Proses yang ini melibatkan para ahli yang berkumpul untuk memikirkan situasi baru dan menggunakan aturan hukum Islam sebagai pepanduan. Nahdlatul Ulama sendiri membuat cara untuk memahami dan memutuskan aturan yang disebut dengan istinbat al-ahkam. Cara ini memiliki 3 metode sederhana, yaitu bayani, qiyasi, dan istislahi. Cara lain untuk memahaminya itu disebut dengan maqsidi. Nah, metode bayani ini adalah metode yang bagaimana cara ketika kita memahami dan menerapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Ini disebut juga manhaj. Istinbat al-ahkam minan numus, naskah-naskah yang diacu dapat berupa kaidah-kaidah rinci maupun umum dalam menggunakan metode bayani dalam menentukan hukum. Nah, Nahdlatul Ulama mengikuti 5 langkah, yaitu yang pertama adalah mengkaji sebab nuzul wurud, mengkaji teks, ayat dan hadis, atau mengkaji nas yang berkaitan dengan nas yang lain, mengkaji nas yang berkaitan dengan maqasid syariah, dan bahkan yang terakhir mengkaji ta'wil an-nas. Kemudian selanjutnya adalah metode qiyasi. Nahdlatul Ulama itu mengatakan metode qiyasi adalah cara mengambil keputusan berdasarkan kasus serupa. Apa artinya? Artinya adalah membandingkan kasus yang tidak jelas aturannya dengan kasus yang memang jelas aturannya. Asalkan alasan atau sebab-sebabnya itu sama. Nah, cara ini itu dianggap sah karena mempunyai proses tersendiri. Metode istilahi atau ijtihad dengan metode istilahi itu merupakan cara berpikir dan mengambil keputusan dalam hukum Islam itu berdasarkan tujuan umum hukum syariah. Tujuan tersebut adalah memberikan manfaat bagi manusia lahir dan batin di dunia dan akhirat. Nah, para ahli hukum Islam sampai pada kesimpulan ini dengan pelajari Al-Quran, hadis, hukum syariah, dan bahkan menggunakan penalaran. Tujuan hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturannya, dan aturan-aturan tersebut perlu dipahami dalam konteks tujuan-tujuan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.